萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Dou Qi dalam tubuhnya dengan gila mengikuti pembuluh darahnya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghancurkan tanpa ampun ke arah hati Yunshan. Itu baru saja akan mencapai target ketika seruan perempuan yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah ini. Xiao Yan, jangan! Suara yang akrab menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah cantik pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah putih pucat yang ditutupi dengan tatapan memohon. Dia tidak sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di atas seluruh langit tampak terhenti pada saat ini. Sejumlah tatapan tak terhitung menatap lelaki muda itu di langit tanpa berkedip. Tindakan selanjutnya akan menentukan nasib Misty Cloud Sect. Tinju dari Hai Bodong dan yang lainnya dikepal erat. Mereka hampir tanpa sadar merasa seperti melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao yang dihentikan oleh jeritan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka akan benar-benar memenangkan taruhan ini, di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Berikan pukulan! Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Nafas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di dalam hati mereka. Vena di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di dalam hati mereka. Mereka hanya bisa mengaung dengan sekuat tenaga dalam hati mereka. Sebagian besar fraksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Mereka pasti akan mendapatkan manfaat besar jika mereka menang. Namun, jika mereka kehilangan, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya penghancuran klan mereka. Namun, kemenangan yang disebut ini semua ditentukan oleh pukulan satu ini oleh Xiao Yan. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulan jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, sekali Yunshan berhasil mengatur napas setelah ini, perubahan mengejutkan yang hebat mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao Lao di langit dalam jarak yang cukup jauh juga terfokus pada Xiao Yan yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak bersuara untuk menginterupsi dia. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit sunyi senyap. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi saling bersilangan di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar hari ini. Tatapan menurunkan Xiao yang berhenti di wajah pucat Yun Yun yang menyedihkan. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat ini. Transformasi kilatan di mata Xiao yang jelas diserap ke dalam mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan mengganggu Xiao Yan pada saat ini, dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa memperhatikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari Misty Cloud Sect. Bahwa Yunshan adalah gurunya yang secara pribadi telah merawatnya. Meskipun tindakan Yunshan beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka sangat memudar, ini tidak cukup alasan Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yunshan dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya,
pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit redup. Kelemah lembutan di matanya langsung menghilang, mengganti kebencian dan niat membunuh yang sangat padat. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan dia membunuh Yunshan, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dilunasi oleh darah. Semua orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Sebuah suara acuh tak acuh dengan lembut dipancarkan dari mulut Xiao yang sebelum melayang di atas seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna ketika suara ini terdengar. Tubuhnya yang cantik gemetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao yang tiba-tiba menjadi keras setelah suaranya yang lembut terdengar. Tinju yang telah berhenti karena jeritan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera, ia membawa kekuatan terakhir yang tersisa di dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam titik dada Yunshan di mana jantungnya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Suara rendah, dalam teredam muncul di langit saat kepalan tangan membuat kontak, menyebabkan hati orang yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan hebat bersama dengan ini. Tinju itu ditempelkan di dada di depan mata Yunshan yang ketakutan. Segera, kekuatan dahsyat melonjak keluar secara eksplosif seperti air banjir. Retak, retak, suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang cepat muncul. Kali ini, tidak berasal dari tubuh Yunshan tetapi dari tinju Xiao Yan yang ganas, yang matanya mengungkapkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini menjadi terlalu besar, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang di kepalan Xiao Yan untuk mengungkapkan beberapa garis retakan. Anjing tua, pukulan ini untuk ayah saya. Anjing tua, pukulan ini untuk ibu saya. Pukulan ini untuk para anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena Anda telah menyebabkan umur dari kakak kedua saya menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakak laki-lakiku menjadi cacat. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari tinjunya. Matanya benar-benar berdarah saat tinjunya sekali lagi menari. Segera, dia dengan kejam menghancurkannya di Yunshan seperti orang gila. Raungan yang marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Grup, dada Yunshan jelas penyok sedikit ke dalam setelah serangan gila oleh Xiao Yan ini. Kemerahan melonjak ke wajahnya dan mulut penuh darah segar yang berisi beberapa organ internal terfragmentasi dilemparkan dengan liar, sekara tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya, tinjunya berulang kali dan dengan marah menebas. Cara gila itu dipenuhi dengan rasa dingin. Wajah cantik Yun Yun benar-benar hampa dari warna darah saat dia melihat Yunshan yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampak gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat ia akhirnya duduk di tanah dengan cara lumpuh. Tangannya yang lembut menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang dipancarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah dicapai dari raungan tajam dan tegas yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan menggunakan darah segar. Seluruh tempat itu diam dalam menghadapi serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yunshan yang jatuh. Hanya suara air liur paksa Yun Yun yang rendah bergema di tanah terbuka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya semua menghela nafas panjang ketika mereka melihat tinju Xiao yang berisi kemarahan serta niat membunuh menyerang tubuh Yunshan. Mereka duduk di puncak pohon. Kecemasan dari sebelumnya hampir menyebabkan mereka runtuh. Anak kecil ini, sepertinya dia telah sedikit menderita selama adanya anjing tua Yunshan ini, bisa dikatakan menuai apa yang dia tabur. Hai Bodong dengan lembut bergumam setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang memancarkan raungan kemarahan hari ini, tampaknya Mystic Cloud Sect akan dihapus namanya dari Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Meskipun Mystic Cloud Sector adalah besar dan kuat di masa lalu,
Mereka telah menjadi fraksi kacau yang telah jatuh. Bang bang bang, pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yunshan yang sudah cekung. Tubuh Xiao Yan bergoyang dan api teratai hijau giok memucat. Tinju kanannya diturunkan dan meringkuk menjadi busur aneh. Serangan gila itu sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiao Yan menyebar. Tulang-tulang tangannya bergetar sampai pecah secara signifikan. Wajah Yunshan ditutupi dengan darah segar. Dia perlahan menutup matanya karena takut dan tidak puas. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan menghasilkan kematian Yunshan terlepas dari seberapa gila dia menyerang. Xiao Yan menatap Yunshan dengan penuh semangat yang auranya semakin melemah sebelum akhirnya menghilang. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan yang terkepal untuk bersantai. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yunshan harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiao Yan tepat ketika yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan kabur Xiao Yan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang familiar itu dan bermata lemah. Suaranya begitu lembut sehingga tidak bisa didengar. "Guru, saya telah berhasil." Yao Lao dengan lembut menghela nafas ketika dia melihat senyum lemah di wajah berdarah Xiao Yan. Dia menarik pergelangan tangan Xiao Yan yang sedikit cacat dan berkata, "Anda terlalu gila. Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini." Xiao Yan setengah sadar ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yunshan yang jatuh yang hendak menyentuh tanah dan dengan cepat berkata, "Cepat, tangkap mayat orang itu." Kerangka dari seorang elit Douzong. Yao Lao awalnya kaget ketika dia mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yunshan dengan cara seperti kilat. "Yao Chen, kamu sedikit lambat bertindak." Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yunshan tepat saat Yao Lao hendak pindah. Sosok itu meraih tubuh Yunshan. Sebenarnya itu adalah pelindung Wu. "Anda mencari kematian?" Ekspresi Yao Lao merosot saat dia berteriak dengan keras setelah melihat tindakan pelindung Wu. "Tidak pasti siapa yang mencari kematian." Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan segera menampar dengan ganas di atas kepala Yunshan. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi bawah sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yunshan oleh pelindung Wu. Pelindung ini mengatakan bahwa saya akan menangkap dan membawa Yunshan kembali ke Hall of Souls hari ini terlepas dari harga mahal apa yang harus saya bayar. Pelindung Wu memancarkan tawa gelap, dingin setelah dengan paksa menarik keluar semangat Yunshan di depan semua tatapan kaget yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi banyak segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, jeritan tajam tiba-tiba bergema di langit. 9 hutan menelan 100 semangat. Tangisan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu sebelum membungkus tubuh spiritual Yunshan di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah yang menyeramkan dan perlahan-lahan keluar dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat buruk saat ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.